Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran matematika kelas 8. Untuk kali ini Ibu masih melanjutkan materi sebelumnya, relasi dan fungsi. Pada pertemuan kali ini mengenai fungsi atau pemetaan. Yang pertama, pengertian dari fungsi. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi khusus yang memasangkan atau mengawankan setiap anggota A dengan tepat satu pada anggota B. Syarat fungsi atau pemetaan. Yang pertama ada domainnya atau daerah asal. Kemudian yang kedua ada kodomain atau daerah kawan. Dan yang ketiga, setiap anggota A tepat mempunyai satu kawan di B. Contoh, ini himpunan A atau daerah asalnya Andi, Budi, dan Chandra. Himpunan B anggotanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini ditunjukkan dengan diagram panah. Ini menyatakan himpunan A hari kelahirannya. Nah, ternyata pada diagram panah ini Andi hari kelahirannya Selasa, Budi hari kelahiran Rabu, Chandra hari kelahiran Selasa. Kita tentukan dulu domainnya. Domain itu daerah asal, berarti daerah asalnya Andi, Budi, dan Chandra. Andi, Budi, Chandra. Kemudian kodomain. Kodomainnya adalah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kodomain atau daerah kawan Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Range-nya atau daerah hasil. Daerah hasil itu ingat kemarin pada relasi daerah anggota himpunan B atau anggota kodomain yang mempunyai pasangan. Berarti ini hari Selasa dan Rabu saja. Ini yang pertama menentukan domain, kodomain, dan rank. Masih ingat kalian? Contoh yang kedua, ini ada dua himpunan. Himpunan A anggotanya 2, 3, dan 4. Kemudian anggota B 0, 4, 5, dan 6. Fungsinya adalah 2 kurangnya dari. Jadi sekarang kita pasangkan. Coba kita lihat. 2 itu 2 kurangnya dari berapa? Oh, ternyata 2 kurangnya dari 4. Berarti 2 dipasangkan dengan 4. 3 itu 2 kurangnya dari 5. 3 dipasangkan dengan 5, ditarik panah. 2 kurangnya dari 6. Sekarang kita lihat anggota himpunan A itu 2, 3, 4 ternyata dipasangkan satu kali semua dari anggota B. Meskipun ada anggota B yang tidak punya pasangan, nggak masalah, karena syaratnya anggota himpunan A harus dipasangkan dengan tunggal atau satu kali saja. Nah, cara menyatakan fungsi itu ada 3 cara, dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Ini tadi contoh dengan diagram panah. Dari diagram panah ini kita bisa menentukan yang B dengan himpunan pasangan berurutan. Berarti kita ambil ini 2 itu pasangannya dengan 4. Jadi kita bisa menentukan fungsinya pakai himpunan pasangan berurutan, tanda kurung kurawal. Ini 2 dipasangkan dengan 4. Ini artinya 2 itu 2 kurangnya dari 4. Berikutnya 3 dipasangkan dengan 5. Yang berikutnya lagi 4 dipasangkan dengan 6. Itu sama seperti relasi kemarin. Yang ketiga dinyatakan dengan diagram kartesius. Ingat diagram kartesius. Jadi kita membuat sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu untuk menyatakan
daerah asalnya jadi himpunan A, sumbu Y atau yang vertikal itu daerah kawan atau P. Kita lihat ini domainnya berapa? 2, 3, 4. Berarti kita tunjukkan di sumbu X 2, 3, 4. Dalam menuliskan dari batasan ini ke kanan semakin besar, berarti ini 2, 3, 4. Kemudian yang vertikalnya 0 itu tidak naik, jadi tetap di sini 0, 4, 5, dan 6. Sekarang ingat, kita tunjukkan 2 itu pasangannya dengan 4, berarti ini kita tarik ke atas, ini yang 4, ini diberi nokta. Berikutnya 3 pasangannya dengan 5, 3 tarik ke atas, ini 5 ke kanan, 4 pasangannya dengan 6. Ini dalam menunjukkan dengan diagram Kartesius. Fungsinya adalah 2 kurangnya dari. Yang berikutnya, cara kita bisa menentukan banyaknya fungsi atau pemetaan. Jika banyaknya anggota himpunan A itu dinyatakan dengan lambang NA dan banyaknya anggota B itu dinyatakan dengan NB, maka banyaknya pemetaan dari A ke B adalah NB dipangkatkan NA. Dan banyaknya pemetaan dari B ke A berarti NA dipangkatkan NB. Contoh, diketahui A adalah himpunan yang anggotanya A, I, R. Dan B adalah himpunan yang anggotanya 1 dan 2. Berapakah banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B? Tunjukkan dengan diagram panah. Kita lihat, A itu anggotanya A, I, R. Berarti NA berapa? NA 3. B anggotanya 1 dan 2. Berarti NB berapa? NB 2. Ingat, yang ditanyakan banyaknya fungsi atau banyaknya pemetaan dari A ke B, berarti mencarinya NB dipangkatkan NA. NB-nya 2 dipangkatkan 3. 2 kali 2, 4 kali 2 lagi 8. Nah, ini kita tunjukkan dengan diagram panah. Ingat syarat pemetaan tadi, anggota himpunan yang pertama harus dipasangkan tapi 1 kali. Pasangannya bebas tapi harus dipasangkan 1 kali. Berarti kita bisa menentukan, ini anggota himpunan yang pertama itu A, I, R. Ini bisa semua dipasangkan dengan 1. Ini baru 1 cara. Yang berikutnya, yang kedua, A tetap dipasangkan dengan 1, I dengan 1, berikutnya R dipasangkan dengan 2. Ini sudah beda lagi. Yang berikutnya, A dipasangkan dengan 1 tetap, I dipasangkan dengan 2, R dipasangkan dengan 1. Bisa. Sudah beda lagi. Yang berikutnya, A dipasangkan dengan 1, I dipasangkan dengan 2, R-nya juga dipasangkan dengan 2. Ini sudah beda lagi. Masih harus ketemu 4 lagi. Berarti sekarang bagaimana? A itu sekarang kita pasangkan dengan 2. A pasangkan dengan 2, berarti I kita pasangkan dengan 1.
R dipasangkan dengan 1. Berikutnya lagi, A kita pasangkan dengan 2, I kita pasangkan dengan 1, R-nya dipindah dipasangkan dengan 2. Berikutnya lagi, A kita pasangkan dengan 2, I kita pasangkan dengan 2. Nah, sekarang R yang dipindah ke 1. Masih ada lagi, berarti A kita pasangkan dengan 2, I dipasangkan dengan 2, dan R kita pasangkan dengan 2. Ini ternyata ada 8 pemetaan yang mungkin dari A ke B. Nah, sekarang kalian bisa mencoba, soalnya yang dia himpunan yang pertama sekarang kita ganti dengan B 1 dan 2. Himpunan yang kedua itu A, I, R. Pertanyaannya dibalik, berapakah banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A? Silahkan kalian kerjakan dan ditunjukkan dengan diagram panah. Berarti kalau mencari banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A bagaimana? Ini. Yang berikutnya lagi, coba kita bisa menentukan merupakan pemetaan atau bukan. Kita lihat, kalau ini ada himpunan A, di sini ada himpunan B. Kemudian ini ditunjukkan ada anggotanya 1, 2. Di sini anggotanya A, B, C. Lihat, kalau ini 1 dipasangkan dengan B, 2 dipasangkan dengan C, merupakan fungsi atau bukan? Kita lihat anggota himpunan yang pertama. 1 dipasangkan 1 kali, 2 juga 1 kali. Berarti ini fungsi. Kita coba lagi, ada diagram panah yang lain. Himpunan A, di sini himpunan B. Ini ada anggotanya 1, 2, 3. Di sini anggotanya A dan B. Kalau 1 kita pasangkan dengan A, 2 dipasangkan dengan A, 3 juga dipasangkan dengan A. Merupakan fungsi atau bukan? Kita lihat syarat anggota himpunan yang pertama dipasangkan 1 kali. Berarti ini juga fungsi. Kita coba lagi. Ada himpunan A, anggotanya di sini A, B. Kemudian himpunan B, anggotanya C, D. Sekarang kita lihat, A dipasangkan dengan C, A juga dipasangkan dengan D, B dipasangkan dengan D. Fungsi atau bukan? Kita lihat, ternyata A dipasangkan lebih dari 1 kali. Berarti ini bukan fungsi. Bukan fungsi. Kita coba soal yang menggunakan himpunan pasangan berurutan. Himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merupakan fungsi atau bukan? Untuk himpunan pasangan berurutan, ini cukup dilihat himpunan yang anggota yang pertama 1, 3, 5. Asal anggota yang pertama itu berbeda semua, berarti dipasangkan 1 kali. Ini berarti fungsi. Kita ambil contoh lagi. Ada himpunan pasangan berurutan, anggotanya A1, A2, A3. Merupakan fungsi atau bukan? Kita lihat yang pertama. A, ini A lagi. Ternyata A dipasangkan 3 kali. Berarti ini bukan fungsi karena tidak memenuhi syarat. Berikutnya kita ambil contoh lagi. Himpunan pasangan berurutan
yang anggotanya A dipasangkan dengan 1, B dipasangkan dengan 1, C dipasangkan dengan 1. Sekarang kita lihat yang depan itu A, B, C, beda semua. Meskipun pasangannya sama semua, tapi daerah asalnya itu hanya dipasangkan 1 kali, berarti ini merupakan fungsi. Sudah Ibu jelaskan fungsi dan contoh-contohnya. Silahkan kalian pelajari soal-soal, silahkan dicoba. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.